few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darus Shalihin Habib Isa Mahdi Al-Habsyi dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin rahimahumullah. Kadang ini ya, kita itu sering banget nyepelein hal-hal yang kecil. Misalnya teman-teman kadang suka lupa kan niat mau sholat, bukan ngapa niatnya ya. Biasanya kan teman-teman kan tahunya kayak baca niat sholat kan sekali waktu gitu kan, barawatin hadal berarti dan dari alam. Tapi setelah itu harus ada namanya niat dalam hati. Niat itu kan diucapkan dalam hati. Niatnya gini, saya niat sholat fardu, sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala, gitu niatnya. Jadi harus dilafalin pakai bahasanya kita itu, bukan yang lafaz usul itu, bukan, melainkan niat yang berbahasa, kalau kita kan biasanya bahasa Indonesia nih. Nah itu dilafazkan setelah membaca lafaz niat yang bahasa Arab, lalu kita pas takbir ini, proses takbir itu langsung baca, saya niat sholat fardu duhur karena Allah Ta'ala, Allah Akbar. Biasanya teman-teman di sini ada nggak yang baca gitu? Baca. Baca. Benar? Iya. Nah itu penting teman-teman ternyata ya. Biasanya ada yang ulama mengatakan kalau tidak membaca niat itu kayak kurang sah atau bahkan dibilang kurang afdal aja gitu sholatnya. Bahkan ya bisa dibilang kurang lah artinya. Jadi bukan hanya sholat sih, bukan perkara hanya sholat. Misal wudu, kan biasanya kan niatnya kan nawaitul wudu'a diraf'il hadatsil asghari fardhan bain alam. Nah setelah itu sebelum kalian beralih ke tangan, kita kan membaca niat kan dibarengi dengan membasuh muka. Nah itu harus dibaca juga, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, langsung mukanya itu. Jadi jangan dilupain lah niat di dalam hatinya itu. Kadang suka bukan kelupa sih, kayak terburu-buru gitu aja kan ya. Saking ya cepetnya mungkin ada kegiatan sibuk atau apa kan biasanya kan lupa gitu. Terus misalkan teman-teman mau ngasih sesuatu ke temennya, itu kan kadang cuma kayak ya minum gitu kan, cuma kayak ya udah sekedar ngasih itu harusnya ada niatnya. Kalau aku ngasih ini biar temen itu ini gini. Kalau aku mau ngasih ini biar temen itu ini bisa kerjain ini, misal pulpen kan. Niat dalam hati, aku akan ngasih pulpen ini biar itu bisa tulis gitu atau enggak bisa makan. Pokoknya harus ada niat dalam hati lah. Ya sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi, nama a'malu binniyat. Semuanya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Misal teman-teman niat, biasanya kan kalau anak pondok itu ya malam tuh kalau udah moodnya pengen beribadah tekun, ini besok apa ya kelanjutan gitu. Biasanya ada nggak di sini yang kayak gitu? Ya semua ya, sama. Insya Allah semua. Nah kadang tuh pas besokannya teman-teman itu mungkin karena entah tidurnya nyenyak, entah itu mimpinya yang udah kesenangan jadi nggak bangun tuh tahajud, kayak cuma niat aja maksudnya. Nah itu udah dihitung pahala loh, niat aja udah dihitung pahala apalagi kerjainnya gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwasanya memang niat sepenting itu gitu. Jadi harus benar-benar diperhatiin, benar-benar diikutin, benar-benar dipakai niatnya itu biar nanti kita itu dapat pahalanya juga. Tapi kalau misal teman-teman punya niat buruk, insya Allah itu tidak akan ditulis sama malaikat makanya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya niat baik, itu bakalan dicatat sama malaikat. Misal baik, aku besok mau tahajud. Nah itu malaikat masih gini, oh kami tanggal sekian bakalan tahajudkan besokannya. Nah dari situ pas besokannya baik, gimana mau bangun ya tidurnya jam 12, jam 1 apalagi malam minggu. Nah istri sekolah apa kan juga tahu ya. Nah ini kan gitu. Ya apa enggak? Ya. Udah tahu semuanya. Nah itu biasanya kayak lupa gitu. Jadi entah itu lupa atau ketiduran. Nah malamnya itu udah dicatat sama mereka bahwasanya baik itu udah ada niatan mau sholat tahajud, itu pasti ada tulisannya. Jadi
tahu bahwasannya itu ya memang penting. Jadi teman-teman harus dari sekarang kalau udah tahu penjelasan dari Mbak ini harus kasih niat gitu. Nerapin lah niat itu. Misal kalau mau jalan, bukan mau jalan aja sih, kayak misal mau ke sekolah nih. Semoga hari ini aku bisa menerima ilmu yang dari dulu. Aku lihat sekolah mencari ilmu gitu. Biasanya kan kalau di pondok sebelum itu nggak mau tanya niatnya kalian mau itu apa? Selain mencari ilmu, Belajar mandiri. terus cari pengalaman. Gak mau bukan uang. Bonus, Mbak. Bonus, beneran bonus ya. Yang mau menjadi jodoh. Gak tertarik sih gimana? Kayaknya senyum-senyum ada yang di sini. Iya. Oke. Nah dari situ kan dari itu kan nanti bisa jadi buah teman-teman bisa teman-teman punya tujuan ibu biasanya aku udah mau cari ilmu habis itu pengen jadi ustazah mungkin pengen jadi guru atau apa amin pengen jadi syafin mungkin di sini ada program ya nah bisa itu nanti kembali lagi terus itu dari sini mungkin jalannya bisa nanti kuliah mencari pengalaman juga di kuliah seru lah di kuliah itu beneran tapi ya bisa aja sih Tapi sekolahnya gimana? di teman-temannya gitu misal kayak apa ya dia dosen yang kalau kuliah itu gini sistemnya deh kalau sekolah kan guru ya yang ngasih ya misal hari ini nanti guru kan yang jelasin jadi ini tapi kalau kuliah nanti kalian itu harus jelasin ke teman-temannya kalian. Jadi biasanya cuma duduk, absen, terus kita yang jelasin kayak misal satu kelompok ada 5 orang. Nah itu jelasin tema tentang ilmu. Nah itu 5 orang itu jelasin ilmu. Gitu. Jadi paham enggaknya kita pas kuliah tergantung kita sendiri, bukan dari dosennya. Tapi kalau kadang dosen juga cuma ngasih misal kelompok ini temanya ini, kelompok ini temanya ilmu, kelompok ini temanya kesabaran. Ya udah gitu aja. Langsung diserahin ke anak kuliah. Jadi kita itu sering ngomong di depan banyak orang, itu udah grogi gitu. Awal-awal pasti ya grogi, cuman kalau udah keseringan, kalau udah 1 semester, 2 semester itu beneran nggak ada yang grogi. Ya biasa aja kayak gini, kayak udah biasa ketemu sama orang banyak. Pokoknya kalian harus punya cita-cita dulu ya karena kan perempuan itu biasanya dicap kayak ngapain sih kuliah atau juga nanti di dapur ngurus anak terus habis itu kayak gak guna banget lah kuliah gitu kan tapi kan kalau dilihat lagi ya seorang perempuan itu perlu kuliah karena kan si anak ini butuh yang namanya sekolah pertama. Nah yang jadi sekolah pertama itu adalah ibu yang ngasih pemahaman tentang ini, yang masih pemahaman tentang kalau caranya kita kerja seperti ini, gimana caranya terima kasih, habis itu ngasih pengalaman kayak ngasih misal nih teman-teman suka matematika, nah anaknya teman-teman pengen dijadiin ahli matematika, nah itu kan harus punya dasar teman-teman buat ngasih tahu ke anaknya, itu perlu jadi bisa langsung teman-teman kasih ngomongin soal niat baik ya. Kalau udah punya niatan baik, biasanya kan kita pengen banget jadi manusia yang benar bisa ngasih manfaat buat orang lain. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Karena di sini mau nggak? Mau. Kayak apa ya? Selama hidupnya itu pengen dikenal baik sama orang lain. Habis itu setelah hidup atau mati pun bisa dikenal misal nih. Bila selama hidupnya baik nih tulisannya baik kayak nilai itu orangnya baik, suka nolong orang lain, habis itu suka pas di pondok suka bantu temennya, misal nggak ada uang dipinjemin, terus misal ada yang belum makan diambilin gitu kan, dibeliin kayak gitu. Jadi bilang kan sama orang itu dinilai baik gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk bisa ngasih manfaat ke orang lain karena kan Rasulullah juga sudah bersabda gitu kan. Khairun nas atau nas sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi
orang lain. Jadi dari situ kita harus belajar bisa sifat masih manfaat itu harus uang kan enggak harus uang misal tenaga habis itu ilmunya kalian misalnya kalau sudah di rumah adiknya kalian ada yang tidak usah ngaji nah kalian kan di pondok itu pasti kan udah dikasih bekal ngaji nah itu kalian harus ngasih contoh yang baik ke adiknya kalian misal apa ngasih oh ini gini ini tuh ini gini oh ini nanti itu kayak gini jadi harus ngasih penjelasan ke adiknya daripada dijelasin orang lain mending kan kita sendiri kan tapi kadang kalau kesadaran sendiri itu suka nggak apa ya kalau bahasa Jawa itu nggak omes gitu ya suka bukan karya sama saudaranya bukan nggak nurut gitu ya nggak sih ya sama aja juga itu nggak nurut sih bos mau gaji dong gitu padahal itu kan salah satu bentuk kita buat apa ya ngasih contoh yang baik kepada kita misalkan oh bapak ini ternyata saya masih penjelasan ke aku saya masih apa contoh yang baik buat aku itu kan salah satu bentuk manfaat juga buat dirinya kamu gitu misal apa ya kalau manfaat itu kalau misal punya kalian nih di pelajaran ada yang nggak bisa terus kalian bisa dibantu jelasin kayak misal tentang matematika rumusnya gini itu punya kalian dari gini ya kasih penjelasan ini begini rumusnya begini kalian kasih penjelasan kayak gitu itu kan juga nanti kalau misalkan sama temennya kalian apa rumusnya dipakai itu juga udah paling pada jadinya nah salah satu lagi juga kalau misalkan kalian sekarang kan udah terima nah itu dimanfaatin jangan dibuat kekapan terus gitu kan jadi misal kalian buat quotes apa ya tentang kayak reminder pengingat buat kita gitu buat selalu baik kemudian terus koma sama apa yang dari dilakuin habis itu selalu ngasih kayak quotes yang baik kan dia di media sosialnya kalian bisa di WA, di IG terus pas ada yang lihat di temennya kalian pas langsung punya kalian gini oh iya ya aku harus ngomong kayak gini ya habis lihat quotesnya kalian di IG itu oh iya aku harus kayak gini ya oh iya nanti ngelakuin hal ini nggak boleh ya nah itu juga udah paling tuh cara belajar ya ada diri kalian tanpa sengaja kalian adakan ngasih kan dan reminder di temennya kalian sendiri nah udah di share di sosial media jadi kalian tuh udah ngasih pengalaman ke orang lain juga tanpa sengaja bisa dapat pahala jadi nggak harus selalu uang dan uang misal mau sedekah itu yang harus ngasih orang 20.000 atau 5.000 kalian jajan pun jajan kalau misal ke rumah atau ke bis itu udah sedekah karena kan bis itu kan saya diganti terus kalian beli dapat uang dapat penghasilan dari kalian dapat teman kita juga saudara kan dari kalian jadi jangan khawatir buat kalian semua yang suka jajan itu apa ada positifnya juga karena itu salah satu bentuk buat kalian sedekah juga kalau orang belinya tapi jangan sampai over atau sampai berlebihan lah jajannya harus dipilih mana kebutuhannya kalian bisa buat skincare mana yang buat tabung mana yang buat jajan jadi harus dipetahin gitu misal dapat bulanan berapa bulan 100 satu minggu 150 misal buat kayak Facebook 100 buat jajan kalau nanti kalau ada sisanya 50 tapi bisa tabung buat kalian sendiri langsung ke kalian sendiri dan sudah punya kalau pulang misalnya liburan panas mana gitu lah janjian ke sini ya janjian di pantai atau mana nanti atau camp gitu kan nanti pasti kan butuh uang daripada nanti masih minta uang jadi ya dari hasil tabungannya kalian sendiri udah dari 5.000 kalau itu kan kalau dari 1.000 terus pas pulang rumah ya kan kalau nanti kalian harus pulang kalau udah 12 tuh kayak kemarin itu apa sih yang mau dicetak semuanya di sekolah beli gitu kan sukanya kayak suka kalah sendiri gitu pengen beli semuanya gitu biasanya kalau kalian tuh beli apa sih kalau udah tanggal kembar itu beli apa? baju, skincare, habis itu ada barang jajan, make up
Masa pakai make up? Iya, pakai es itu pakai alis pakai. Nggak mungkin lah, mau make-upnya beda. Ya. Yang pakai beda bayi semua kan? Ya. Baby, beda bayi sama Ayo ngomong. Ya, sampingnya kayu putih. Bayi kan di sini bagi bayi. Nggak ada sih. Penasaran juga. Tidak ada apa-apa. Mana di leher? Urut, ya. Ya, pakai dulu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya sama komunikasi, karena kan pada itu kita juga ada ya, juga bisa dipikirin butuh orang lain, misal kadang sakit di pondok. Bisa apalagi kalau bukan punya kalian juga, ya bersih, terus ngasih obat, terus kalian, terus misal kalian lupa bawa sabun, terus kamar mandi, pasti kan udah kan ya. Ini kalau mandi ini, kalau mandi ini, kan pasti kalian nggak mungkin udah siap berikan buat nanti tiba-tiba keluar dan kayak apa gitu kan nggak pakai apa-apa terus keluar jadi yang minta tolong ke orang lain dan teman-teman kalian bisa bawain handuk bawain sabun-sabunan kan juga temennya kalian kan bisa ngasih manfaat ke kalian jadi harus ada juga dari lah apa jangan hanya temennya kalian aja yang ngasih bantuan kalian juga harus kasih juga ke teman kalian jadi sama-sama membutuhkan sama-sama membantu saling ngasih manfaat juga satu sama lain jadi ya bisa apa ya saling support dan saling itulah saling bantu mungkin kalau kadang ya ketika kita ada masalah itu ya yang kita bikin bukan solusi tapi telinga ya kan kadang kita gini kalau udah ada masalah suntuk nih mau cerita dari mana ya tapi kalau kita ini takut dan di sini yang mulai terjadi kita ketiga tapi kalau aku cerita ke sini takutnya nanti malah masalah dulu ke sendiri aku ya gitu ya ada orang kayak gitu nggak paham gitu sama apa yang saya rasain jadi kalian harus benar-benar tahu mana teman yang bisa kalian ajak buat sharing masalah hidup kalian kalau nggak ya orang tua kalian tapi kalau orang tua biasanya sulit semua orang tua itu bisa menerima apa ya menerima masalahnya kita padahal kita yang dikasih suratan sama Allah gitu kan jadi kalian iya nah itu adonasi itu salah satu apa ya yang bikin kita itu malas mau cerita jadi ini iya kan sampai mau cerita bilang kayak gini pas bilang bilang kamu kayak gitu dan dikira kita saya cuma cerita bilang mau lari sama kamu dan saya tambah berat kan dan masalah sendiri belum selesai kalau kita masalah jadi kan bukannya kita nggak ikhlas nggak terima nilainya kan ada waktunya sendiri kan kalau kitanya begitu sendiri saya kita telepon ya kamu kok begini karena kita nggak begitu gitu berarti kan cuma betulnya itu mana itu kenapa kamu nggak gitu kan dia kan cuma dibilang kayak gitu kan kadang semua orang nggak sama jadi semua orang juga nggak semua punya kapasitas jadi kalau memang orang lain bisa kayak gitu kenapa harus ceritanya bisa bercerita meskipun ceritanya itu sama kadang habis cerita kita lagi terus juga gitu terus kalau udah kitanya kuat dan dengerin cerita itu gitu jadi kamu itu udah ke-27 kali ini udah kayak gitu kadang ada kan temen yang cerita hari ini cerita ya aku ya anu sama ini terus habis dapat 2 hari berarti aku cerita nggak mau jadi sama ini terus dapat lagi beberapa kali udah berapa kali ya cerita aku ceritanya yang lain cuma minta berapa kali kamu cerita apa kamu ini kayak gitu nah kadang kalau kita cerita ini dari masa gitu jadi ya tadi orang bisa sosial bisa
ada satu anak orang tua, karena kalian mungkin dulunya nakal atau sering keluar, nah itu kan bisa kalian mau jadi kalian